Kumbang Unisbank Semarang ya, eksis sejak tahun 1968. Semua program studi terakreditasi. Universitas Kumbang Unisbank Semarang berlokasi di ibu kota Jawa Tengah yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Saat ini Unisbank mempunyai 4 fakultas dengan beberapa program studi. Salah satunya ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan, dan program profesi akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Fakhri Husaini dengan NIM 1805520203 dari kelas B1 Akuntansi mata kuliah Audit Investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MM CACPA. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai interogasi. Berikut ini adalah penjelasan umum mengenai interogasi. Oke, wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Banyak orang termasuk profesional dalam bidang penyidikan mengatakan bahwa wawancara atau interview dengan istilah interogasi atau interrogation. Keduanya berbeda baik tujuan maupun cara. Kedua istilah akan dibahas pada bab ini. Ciri-ciri suatu interogasi. Interogasi bersifat menuduh. Seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela. Karena itu pernyataan yang bersifat menuduh seperti, "Anang, saya tidak punya keraguan sedikit pun bahwa Anda yang merencanakan tindak pidana korupsi ini," sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan investigator. Bandingkan jika pertanyaannya berbunyi, "Anang, saya pikir Anda mungkin terlibat dalam merencanakan tindak pidana korupsi ini." Dengan pertanyaan terakhir ini, yang diinterogasi dengan cepat membaca bahwa ada ketidakpastian di benak si investigator mengenai keterlibatannya dalam merencanakan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, yang diinterogasi ini semakin yakin bahwa sikap yang harus diambilnya adalah membantah keterlibatannya. Interogasi dilakukan dengan persuasi aktif. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya orang itu telah berbohong. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya atau bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapat keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan teknik membuat pernyataan dan bukan mengajukan pernyataan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama, ia harus bersedia mendengar pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh investigator. Kedua, tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah. Ini keliru. Contoh, seseorang sedang sial, ia dikira berbohong dalam wawancara sebelumnya. Karena itu, selanjutnya ia diinterogasi. Setelah diinterogasi, baru ketahuan ia tidak bersalah. Dalam hal ini, investigator seolah-olah gagal mendapat pengakuan bahwa orang itu bersalah. Namun, ia sebenarnya berhasil. Interogasinya mengungkapkan kebenaran bahwa orang yang dicurigai ternyata tidak bersalah.
Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Oke, ciri-ciri mengenai interogasi yang ketiga. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur atau tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Yang keempat, investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak beringsut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan, para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dari segala perincian dari pengakuannya. Ciri-ciri yang nomor 5 ya, atau yang terakhir. Interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan seperti yang dijelaskan di atas memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang, dan bebas dari halangan lain seperti suara bising di tempat umum. Oke, berikutnya kita akan masuk ke materi ciri-ciri suatu wawancara. Yang pertama, wawancara bersifat netral, tidak menuduh. Ini perbedaan utama antara wawancara dengan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan caranya bersifat non-accusatory ketika melakukan wawancara. Dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Yang kedua, tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancaranya. Contoh investigator information. Apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa. Contoh behavioral information. Keterangan mengenai perilaku orang yang diwawancarai ketika ia menjawab pertanyaan, bagaimana ia duduk, kontak mata dengan yang mewawancarainya, ekspresi wajahnya, caranya memberi tanggapan atau jawaban, pilihan kata atau kalimat. Semua ini dapat memberi petunjuk apakah ia berkata jujur atau berbohong. Pada akhirnya, pewawancara harus menilai kredibilitas dari tanggapan yang diberikan oleh orang yang diwawancarai. Hal ini utamanya dilakukan melalui evaluasi atas sikap atau behavioral
behavioral response selama wawancara, seiring dengan penilaian atas substansi informasi yang diberikan. Yang ketiga, wawancara dapat dibedakan pada awal investigasi karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai adalah semakin baik. Wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksaan baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksa dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperolehnya. Yang keempat, investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal atau formal interview yang dilakukannya. Wawancara formal adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali atau control information. Mencatat mempunyai beberapa kegunaan. Bukan saja ada pendokumentasian, tetapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses bertanya. Ini memungkinkan investigator mengamati perilaku dari orang yang diwawancarainya. Pemeriksa perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan dengan kecepatan tinggi, seperti tembakan yang dilepas dari senapan otomatis. Mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang panjang memberi peluang bagi yang diwawancarai untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesatkan atau deceptive response. Pada gilirannya, ini akan menyebabkan kecemasan yang terlihat dalam gejala tingkah laku menipu atau behavior symptom of deception. Juga, kalau yang diwawancarai adalah orang yang tidak bersalah, ia bisa bingung menghadapi pertanyaan yang diajukan dengan kecepatan tinggi. Catat hasil wawancara dari awal sampai akhir, ya. Jangan sporadis atau kadang-kadang dicatat, kadang-kadang tidak. Mencatat secara sporadis memberikan kesan kepada yang diwawancarai bahwa jawaban tertentu penting sehingga dicatat oleh investigator. Ketika ditanyakan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat, ia menjadi ekstra hati-hati. Yang kelima, yang terakhir, wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya, atau dalam perjalanan atau jalan kaki, dari tempatnya makan siang, di sudut jalan, dalam mobil, dan lain-lain. Memang idealnya wawancara dilakukan dalam suatu ruangan khusus. Wawancara seharusnya bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksa mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang dikumpulkannya. Namun, ia juga tidak boleh kaku. Secara kreatif, ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak terduga atau diharapkannya. Pemeriksa juga harus pandai membaca suasana. Misalnya, untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Berikutnya ada langkah-langkah interogasi. Yang pertama, direct atau positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapatkan kesan sekecil apapun
bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct. Investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas, sebaiknya dalam posisi berdiri, misalnya dengan pembukaan. Investigasi kami menunjukkan bahwa Anda adalah yang melakukan bla bla bla. Lanjutkan dengan kalimat yang singkat, langsung dan tegas, direct dan positif sambil membuka halaman tertentu dalam poster yang berisi bukti. Perhatikan, investigator mengawali interogasinya dengan pertanyaan yang mengesankan. Ia yakin, seyakin-yakinnya bahwa tersangka bersalah. Setelah itu, investigator berkata, "Saya ingin duduk bersama Anda untuk menyelesaikan masalah ini." Investigator berhenti sejenak, menempatkan folder dan berkas lain jauh dari tersangka. Menarik kursinya sekitar 1 meter dari kursi tersangka dan duduk. Kegiatan investigator ini akan menciptakan suatu keheningan yang disengaja yang disebut behavioral pause, atau penulis menerjemahkannya menjadi jeda perilaku. Ini seharusnya hanya berlangsung sekitar 5 detik ya. Namun bagi tersangka ini terasa lebih lama. Tujuan jeda perilaku ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan non-verbal si tersangka terhadap direct positive confrontation. Tanggapan verbal dan non-verbal dalam jeda perilaku ini memberi, yang pertama, petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak. Yang kedua, insight atau kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator harus melanjutkan investigasinya. Oke. Kemudian ya, yang kedua, langkah kedua, interrogation theme. Satu perbedaan penting ya, antara tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah adalah pembenaran atau justification untuk melakukan kejahatan. Tersangka yang bersalah melakukan pembenaran atau justification ketika atau sebelum melakukan kejahatan, melemparkan kesalahan menjauhi dirinya sendiri dan menginternalisasi pembenaran untuk perilaku yang menyebabkan kecemasan adalah naluri alamiah dari manusia. Interrogation theme sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap them yang ditawarkan investigation. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan them ini dengan seksama. Baliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya, ia tidak menangkap them yang dibicarakan oleh investigator. Kemudian ada langkah 3 atau handling denials. Bagi investigator tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal, seperti tidak, aku tidak melakukannya, atau dalam bentuk non-verbal seperti menggelengkan kepala. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan atas tuduhan. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tujuan itu palsu, tidak benar, keliru,
salah alamat, dan seterusnya. Tahap penyangkalan merupakan tahap yang menentukan. Kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Ketika dua anak menyebutkan mainan dan mainan itu rusak, anak yang mempunyai mainan mengatakan, "Kau merusak mainanku." Kemudian dijawab, "Tidak, kau yang merusakkannya sendiri." Perbantahan ini terus berlangsung tanpa perubahan susunan kata, sampai salah satu pihak berhenti karena letih atau sebab lainnya. Secara teoritis, anak yang bicara terakhir adalah pemenangnya. Namun, sesungguhnya tidak ada pemenang. Hal serupa terjadi pada kasus tindak pidana. Karena itu, tujuan dalam langkah ini adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan mengganggu perhatiannya dari tema interogasi dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Kemudian, ada satu kenyataan hidup yang merupakan bagian alamiah manusia, yaitu semakin sering tersangka yang bersalah memberikan penyangkalan, semakin berkurang kemungkinannya ia akan menyatakan kebenaran. Kenyataan ini sebenarnya bukan saja penting untuk langkah 3 dan selanjutnya, tetapi juga untuk langkah-langkah sebelumnya. Seorang tersangka yang menyangkal perbuat kejahatan dan menceritakan penyangkalannya kepada anak, istri, teman, saudara, guru spiritual, dan lain-lain, akan sulit untuk menceritakan kebenaran ketimbang tersangka yang belum pernah menyatakan penyangkalannya. Investigator sudah bisa mengantisipasi tersangka akan menyangkal. Setelah mendengar direct positive confrontation pada langkah pertama, ia sudah mendengar hal semacam itu, entah dari pengacaranya atau dari temannya. Tersangka yang memberikan penyangkalan yang lemah mengindikasikan ia bersalah. Ia memberi penyangkalan karena ingin investigator terlibat dalam game atau permainan yang disiapkannya. Permainan ini adalah aku dituduh, aku menyangkal, mau tahu siapa yang kalah atau menang. Ini tidak berbeda dengan debat kusir dua anak pada contoh di atas yang saling menyalahkan dan tidak ada pemenangnya. Karena itu, investigator harus tekatan meluncurkan pertanyaan transisi atau transition statement yang sudah dibahas di atas. Oke, yang kemudian langkah keempat ada overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denial. Benteng pertahanan keduanya adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Perubahan taktik ini umumnya berupa pengajuan alasan tuduhan yang dikemukakan investigator itu salah. Namun tersangka belum memberikan bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Tersangka dapat mengajukannya dengan harapan akan memperkuat penyangkalannya. Pertanyaan pernyataan seperti di atas ini disebut objection atau keberatan. Misalnya, dalam pembobolan bank, tersangka akan mengatakan, "Tak mungkin aku melakukannya, aku tak punya pistol." Dengan mengajukan keberatan ini, tersangka berharap investigator akan membahas masalah pistol sehingga ia dapat mengurangi kecemasannya dalam debat verbal yang mungkin akan dimenangkannya. Denial atau penyangkalan adalah strategi pertahanan atau defense strategi yang alamiah dan digunakan oleh orang yang bersalah ataupun yang tidak bersalah. Sementara itu, objection atau keberatan adalah strategi menyerang atau offensive strategi.
Strategi menyerang ini hampir selalu hanya digunakan oleh tersangka yang bersalah. Proses interogasi ya, pada langkah 4 memanfaatkan keberatan-keberatan yang diajukan tersangka untuk meyakinkannya menceritakan yang sebenarnya. Keberatan objection yang diajukan tersangka dirumuskannya dalam bentuk alasan ekonomi, agama, jabatan atau moral, mengapa ia tidak akan melakukan apa yang disangkakan kepadanya. Ketika tersangka mengubah strateginya dari denial yang bersifat defensif ke objection yang bersifat ofensif, investigator memenangkan langkah ketiga. Kemenangan ini janganlah dijadikan bekal untuk meneruskan teknik di langkah ketiga. Kalau investigator dalam langkah 3 berupaya mencegah tersangka melancarkan denial, investigator dalam langkah 4 justru memanfaatkan dan mendalami objection ini dalam dialognya. Oke, langkah 4 ini terdiri atas yang pertama mengenali keberatan, kedua menghargai keberatan, dan ketiga membalikan keberatan. Yang pertama ada menghargai keberatan. Istilah menghargai keberatan bermakna investigator tidak menolak keberatan yang diajukan tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan. Investigator tidak boleh membantahnya. Investigator harus bersikap seolah-olah ia memang sedang menunggu-nunggu tersangka mengajukan keberatan. Tidak boleh ada kesan si investigator terusik atau tersinggung karena tersangka menyampaikan keberatannya. Kemudian ada membalikan keberatan. Dialog di atas seharusnya tidak terjadi. Investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka, kemudian membalikan keberatan itu dan kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah yang dipakai sebelumnya adalah rewarding the objection. Investigator memberi hadiah atau reward kepada tersangka. Ia justru mendorong tersangka mengemukakan keberatan, karena keberatan itu merupakan pintu kembali ke tema. Oke, langkah yang berikutnya ada keeping the suspect's attention. Seperti dikatakan di atas, tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai-santai. Ia ingin mendominasi percakapan atau memegang kendali dan mengatur dialog. Ia menyangka langkah ketiga atau mengajukan keberatan langkah keempat apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalan-penyangkalannya dan membalikan keberatan-keberatan tersangka, maka tinggal satu strategi lagi yang bisa digunakan oleh tersangka. Tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi atau secara psikologis menurut diri atau withdraw dan mengabaikan semua tema yang diajukan investigator. Kita mungkin pernah mengalami situasi seperti ini. Sebagai mahasiswa, kita bosan mendengar kuliah, atau sebagai peserta seminar, kita menarik diri dari kuliah atau presentasi penceramah. Hal yang sama kita lakukan saat menghadapi pejabat, dan ia menceramahi ketika dengan retorika yang sudah kita dengar berulang kali. Ya, kita withdraw. Langkah yang keenam ya, handling the suspect's passive mood. Pada akhir langkah kelima, investigator seharusnya berhasil menjalin hubungan yang baik dengan tersangka. Hubungan yang baik dalam hal ini berarti tersangka percaya investigator jujur. Investigator berusaha keras mencari kebenaran. Ia bersedia membantu tersangka untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam bahasa Inggris, hubungan ini dinamakan rapport. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Karena itu, sekarang ia lebih bersedia mendengarkan. Ia menunjukkan sikap kalah kepala tertunduk, bau menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca, mentalnya berada pada titik terendah.
Ketika tersangka menunjukkan tanda-tanda memasuki passive mode, investigator berusaha mendekatkan kursinya dan melanjutkan dengan mencari motif. Sekaligus investigator menyiapkan tersangka untuk alternative question di langkah ke-7. Ketika mengulang-ulang kemungkinan penyebab tersangka melakukan perbuatannya, ya, secara simpatik, investigator mengajukan pertanyaan. Investigator dapat mengendalikan dirinya, itu ayah atau kakak atau peran lain yang cocok dengan umur atau situasi tersangka. Tetapi tetap dalam jalur mencari kebenaran, investigator dapat menganjurkan tersangka untuk menceritakan kebenaran demi alasan hati nuraninya, untuk meringankan beban perasaan suami, istri, atau keluarganya, atau alasan psikologis, spiritual, atau norma sosial lainnya. Investigator harus terus mengulangi prosedur di atas sampai ia melihat adanya tanda-tanda resignation. Perubahan mode dari withdrawal ke resignation merupakan indikasi yang sangat penting. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenaran. Apabila investigator tidak jeli menangkap tanda-tanda resignation ini, ia kehilangan peluang untuk langkah ke-7. Ada 4 tanda-tanda fisik yang menunjukkan resignation. Keempat tanda ini bisa terjadi bebarengan atau terpisah-pisah, antara lain, ya, ada sikap nonverbal yang menandakan persetujuan, perubahan dalam postur, dan perubahan dalam kontak mata. Kemudian ada langkah ke-7 atau presenting the alternative question. Perhatikan pelayan di restoran yang menawarkan pencuci mulut di akhir santapan, makan siang, atau makan malam. Pelayan yang kurang terlatih akan menanyakan, ingin dessert, atau Bapak sudah kenyang. Baliknya, pelayan yang terlatih akan mengajukan pertanyaan yang terarah. Pertanyaan pilihan, Bapak, kami ada apple pie atau cake untuk hidangan penutup. Apa pilihan Bapak? Pada pertanyaan yang kedua digunakan pada langkah ke-7. Investigator menyatakan, apa ini pertama kalinya Anda melakukan hal tersebut? Atau sudah kesekian kalinya? Pilihan pertama, ini pertama kalinya ia melakukan hal tersebut. Mungkin lebih bisa dimaafkan dari pilihan kedua, atau sudah kesekian kalinya. Namun keduanya merupakan pengakuan kesalahan. Langkah yang ke-8 langkah yang ke-8 ya, atau langkah yang selanjutnya, bringing the suspect into the conversation. Ketika memilih suatu alternatif, dalam pertanyaan alternatif di langkah ke-7, tersangka sesungguhnya telah mengakui kalau ia bersalah. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan atau motif tersangka, dan lain-lain. Istilah tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya tidaklah berarti bahwa investigator menyodorkan skenario dan tersangka tinggal mengiyakan. Melalui pertanyaan-pertanyaan investigator, tersangka menjelaskan seluruh perbuatannya dengan perincian mengenai apa, bagaimana, siapa, kapan, dan lain-lain. Kemudian pada awal langkah ke-8 hanya seorang investigator berada dalam ruangan interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perinciannya. Ketika investigator ini puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan, investigator meminta investigator lain menyaksikan pengakuan lisan tersangka. Kalau ada investigator kedua yang menyaksikan pengakuan lisan, maka tersangka umumnya tidak akan menolak memberikan pengakuan tertulis dalam langkah ke-9.
Ia menyadari sudah memberi pengakuan di hadapan dua orang. Mengapa ia sekarang harus menolak memberi pengakuan tertulis? Ya, seandainya ia menolak memberi pengakuan tertulis, ada dua orang investigator yang dapat memberikan kesaksian. Selanjutnya ada langkah ke-9 atau Brighton Confession. Pada puncaknya tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Padanannya untuk kita di Indonesia adalah berita acara pengakuan atau dokumen semacam itu. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tersangka. Kemudian hari, tersangka menyangkal memberikan pengakuan itu. Penyangkalannya lebih mudah diterima oleh orang-orang yang mendengarnya berbicara di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang tertulis di berita acara. Ya, selanjutnya ada nonverbal behavior. Seorang berhadapan dengan kobra yang sudah siap untuk mengucek. Secara fisik, ia mempunyai 3 pilihan dalam menghadapi kobra tersebut: melawan atau fight, melarikan diri atau flight, atau berdiam diri atau freeze. Dalam fight dan flight, kita menyaksikan kegiatan fisik yang tinggi seperti dalam berolahraga. Juga seperti halnya berolahraga, flight dan fight mengatasi kecemasan melalui kegiatan fisik. Ia menurunkan tingkat stres. Kalau kita freeze, seakan-akan dihipnotis sang kobra. Kita merasa stres yang tinggi, ada rasa kesemutan atau mati rasa, dan ada perasaan melayang-layang seperti tombol yang menyalakan tubuh. Kita diputar berlawanan arah sehingga tubuh kita turn off, seperti pesawat radio atau TV yang dimatikan. Dalam hal ini orang berkomunikasi melalui saluran verbal saja. Makna ucapan kita seperti dijelaskan sebelumnya diperkuat dan dimodifikasi oleh bahasa tubuh, oleh nonverbal behavior atau isyarat nonverbal. Dalam bahasa sehari-hari kita sering mendengar ungkapan tatap mataku agar aku tahu apakah Anda menceritakan kebenaran. Banyak penelitian sosial menunjukkan bahwa 70% dari pesan-pesan yang dikirimkan dalam komunikasi antar manusia terjadi pada tingkat nonverbal. Statistik ini tentunya tidak berarti bahwa interpretasi perilaku nonverbal lebih akurat dari kedua perilaku lainnya. Statistik itu hanya mencerminkan betapa besarnya pesan yang disampaikan melalui gerak tubuh. Hal ini diketahui dan dimanfaatkan para pelawak yang menggunakan bahasa tubuh mereka untuk mengundang gelak ketawa penonton. Di sisi lain, perilaku nonverbal cukup rumit untuk dievaluasi, sering menimbulkan interpretasi yang keliru, dan evaluasinya harus dilakukan dalam konteks isi atau substansi verbal yang disampaikan pembicara atau subjek. Perilaku nonverbal yang akan dibahas di sini adalah yang pertama ada postur, kedua ada gerak tangan, ketiga ada gerak kaki, dan keempat ada mimik muka dan mata. Yang pertama kita mulai dengan postur, ya. Kita awali dengan mengevaluasi sikap atau postur. Postur atau sikap ketika diwawancara mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, rasa percaya diri, minat, apakah ada minat, pikiran melayang atau entah kemana, atau cuek habis-habisan. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Postur tubuhnya tegak, searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan-pernyataan penting, ia mencondongkan tubuhnya ke arah investigator seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalaupun ia menyilangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkainya yang lain, ya, hal ini dilakukannya dengan santai dan nyaman. Dalam wawancara selama 45 menit ia mengubah-ubah posisi dan perubahan postur dilakukan secara casual.
Atau bayangkan perilaku anak-anak yang sedang asyik menonton kartun kesayangannya. Mempelajari nonverbal behavior setidaknya melalui rekaman gambar dan suara dari wawancara sesungguhnya. Cara ini tidak dapat disajikan dalam buku. Oke. Selanjutnya ada gerak tangan atau gestur. Sebagai tanggapan atas pertanyaan atas persetujuan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak tangan. Pertama, subjek tidak melibatkan dirinya, tidak ada gerak tangan sama sekali. Ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau yang akan diberikannya. Atau ia memandang pertanyaan-pertanyaan itu tidaklah penting. Kedua tangan menjauh dari tubuh, seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerak tangan seperti ini disebut perilaku menjelaskan atau illustrating behavior. Ketika tangan mengarah pada bagian tubuh, gerak tangan ini disebut perilaku menyesuaikan atau adaptor behavior. Ilustrasi behavior lebih sering ditunjukkan oleh subjek yang jujur. Ketika subjek jujur menceritakan pengalamannya yang berhubungan dengan kegiatan fisik, investigator akan melihat atau bisa memperkirakan akan adanya gerak tangan ini. Gerak tangan ini kita saksikan ketika seseorang menceritakan bagaimana perilaku menyetorkan amplop berisi uang sogokan dan ia menolaknya. Sehingga itu seorang wanita yang menceritakan bagaimana ia diperkosa, atau sebuah taksi yang menceritakan bagaimana ia menyerahkan uangnya di bawah todongan. Ada lagi, gerak tangan dalam bahasa Inggris disebut handshake. Dengan gerak tangan ini, subjek yang mengatakan aku tidak tahu atau aku tak peduli. Handshake ini bisa dibarengi dengan mengangkat bahu. Handshake bisa memperkuat apa yang diucapkan subjek. Sebaliknya, handshake bisa merupakan kontradiksi atau berlawanan dengan ucapan subjek. Adaptor behavior dapat dibagi dalam kategori grooming, gesture, gerak mempersolek atau merapikan diri. Personal gesture, gerak yang bersifat pribadi, dan protective gesture, gerak melindungi atau pelindung, atau supporting gesture, gerak yang mendukung atau menopang. Kemudian ada personal gesture. Disebut personal karena ini gerakan atau langsing yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pribadi atau personal, seperti menggaruk tangan, daun telinga, lubang telinga, dan lain-lain. Namun kali ini tanpa ada rasa gatal. Orang yang menggosok-gosok tangan biasanya karena rasa dingin, tapi kali ini tidak ada kebutuhan akan hari itu. Contoh lain, mengetok meja seolah-olah mengikuti irama lagu, gerakan mengetuk seperti sedang memantik gitar, dan lain-lain. Timing dari gerakan ini menandakan bahwa subjek tidak nyaman dengan pertanyaan investigator. Dalam protective supporting gesture, tangan mengarah atau membuat kontak dengan muka. Misalnya, tangan diletakkan di pipi atau untuk mendukung atau menopang kepala. Gerak ini mencerminkan keterlepasan emosional atau emotional detachment subjek dari apa yang sedang berlangsung. Bayangkan penonton TV mendengar komentar sepak bola saat istirahat yang dianggapnya tidak bermutu, padahal ia sudah tidak sabar menantikan pertandingan babak keduanya. Gestur ini wajar-wajar saja. Misalnya di tengah-tengah wawancara ketika tingkat pembicaraan sudah memasuki wilayah aman atau non-threatening, namun ini adalah gestur yang mencurigakan atau patut dicurigai. Ketika tingkat pembicaranya adalah mengenai pokok kejahatan atau fraud, subjek yang berbohong menggunakan protective gesture, seperti menutup mulut dan menjawab pertanyaan melalui celah-celah jari jemarinya. Ia seolah-olah percaya bahwa jari-jarinya dapat menyaring ucapan-ucapannya yang tidak benar. Subjek yang berbohong menghindari tatap mata. Dalam protective gesture, ia berpura-pura atau menggosok-gosok matanya atau mengusap-usap alis secara yang tidak sadar. Gerak kemudian ada gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain,
ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukannya, ini tanda kecemasan. Ini tidak usah berarti bahwa tidak usah berarti bahwa subjek berbohong. Namun perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak, sering dengan jawaban atau suatu pertanyaan, bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Ini berlangsung 1 atau 2 detik, kemudian ia kembali pada gerak kaki yang normal. Gerak kaki juga bisa mengubah postur duduk si subjek. Dengan menapakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi, bisa juga disertai kursi berpijak pada 2 kaki belakangnya. Ini adalah sikap yang menunjukkan subjek berbohong. Sikap yang dilakukannya saat sebelum atau selama menjawab suatu pertanyaan. Terakhir ada mimik muka dan mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutupi kebohongannya atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataan bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek sedang berbohong. Sebaliknya, tidak ada perubahan mengindikasikan subjek itu jujur. Dari semua perubahan mimik atau ekspresi wajah, yang paling sulit dievaluasi adalah kemarahan. Kotak mata antara subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku nonverbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Dalam budaya barat, kontak mata secara timbal balik menandakan keterbukaan, jujur apa adanya, dan trust. Subjek pembohong tidak berani atau enggan menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepala melihat lantai, mengalihkan matanya ke samping seperti melirik atau ke langit-langit ruangan. Subjek berkurang kecemasannya jika tidak memandang investigator. Subjek bahkan menatap investigator, seperti menatap lama atau manusia bermasyarakat mempunyai ukuran tatapan mata lama atau sekilas. Subjek yang jujur tidak khawatir memandang investigator, seperti anak-anak manis di taman kanak-kanak ketika menyimak pelajaran gurunya. Polos sekali memandang mata gurunya tanpa rasa khawatir dan mata berseri-seri secara spontan ketika guru mengatakan sesuatu yang menyenangkan. Bandingkan dengan kotak mata siswa SMU yang ketawa sedang mencontek. Berikut ada 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan apakah subjek berbohong atau jujur. Pertama, umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya sedang merahasiakan sesuatu. Namun investigator juga perlu mempertimbangkan kerusakan mata, misalnya tatapan mata orang jerek seolah-olah melihat ke sisi lawan bicaranya. Rasa rendah diri bawahan ketika berbicara dengan atasan, gangguan emosi, alasan budaya atau agama di mana menatap orang yang harus dihormati adalah tabu. Kedua, untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Tantangannya sama sekali tidak bermanfaat. Subjek yang berbohong pun akan menerima tantangan ini. Tantangan ini justru menghapuskan peluang untuk mengamati perilaku nonverbal yang sangat penting. Ketiga, ada investigator cukup mengamati kontak mata secara casual saja sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Kontak mata secara casual yang sekali, ya, namun ada beberapa di daerah di Indonesia sebelah timur. Itulah bahasa tubuh yang menunjukkan subjek menghormati orang yang mengajaknya berbicara. Menundukkan kepala di banyak bangsa Asia juga menunjukkan rasa hormat kita kepada seseorang. Padahal ungkapan bahasa Inggris berkata sebaliknya. Look me straight in the eye if you willing the mask. Duduk dengan kaki diletakkan di atas meja mencerminkan sikap santai di Amerika. Namun, ya, hal yang sama bisa berarti arogan bagi orang Indonesia, bahkan penghinaan. Apakah aktor dan aktris lebih mudah berbohong karena profesi mereka menuntut mereka berakting? Jawabannya tidak. Wawancara yang dihadapi aktor dan aktris ketika menghadapi tuntutan menimbulkan kecemasan. Tidak berarti bahwa bermain film tidak menimbulkan kecemasan atau misalnya untuk bintang pendatang. Untuk bintang pendatang, tetapi kecemasannya sangat berbeda ketika ia betul-betul atau akan berbohong. Misalnya saat polisi memeriksanya untuk menentukan apakah ia sedang menggunakan atau membawa narkoba. Sangatlah penting, bahkan menemukan sekali bagi investigator yang mengevaluasi BSA berpedoman pada hal-hal berikut. Yang pertama, perhatikan penyimpangan dari BSA si subjek dalam keadaan normal. Ini bisa diketahui dari evaluasi perilaku subjek sewaktu wawancara yang tidak bersifat menuduh atau dari informasi latar belakang lainnya, ya, atau misalnya keterangan atasannya bahwa ia mudah gugup. Keadaan normal juga bisa diamati saat subjek menjawab
pertanyaan sederhana mengenai dirinya seperti nama, alamat, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan yang lainnya. Yang kedua, ada semua indikasi perilaku perlu diamati kapan terjadinya atau sewaktu menjawab pertanyaan apa dan seberapa sering terjadi. Dalam bahasa Inggris perhatikan timing dan konsisten dari perilaku yang memberikan indikasi penting. Yang ketiga, untuk menjadi indikator yang andal, perubahan perilaku harus terjadi ketika subjek mendengar pertanyaan atau akan memberikan jawaban, dan perilaku ini berulang ketika pertanyaan serupa diajukan. Karena itu, kesimpulan mengenai bahasa harus menyeluruh, bukan untuk satu atau dua pertanyaan dalam wawancara. Sebelum saya akhiri video presentasi kali ini, ada sedikit kata-kata motivasi untuk kita semua. Seorang mahasiswa wajib untuk melakukan sebuah perubahan, terutama untuk dirinya sendiri. Termawa banget ya. Untuk melakukan sebuah perubahan, maka harus disertai dengan sebuah perjuangan. Dan yang namanya perjuangan tidak akan bisa terlaksana ketika tanpa adanya pengorbanan. Ketiga hal ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan dapat disimpulkan bahwa mahasiswa wajib untuk melakukan sebuah perubahan yang harus disertai dengan perjuangan dan harus dicapai dengan sebuah pengorbanan. Itu saja. Nantikan lagi video presentasi di kesempatan berikutnya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.